Di video kali ini saya mau buat bakpao yang super empuk dan lembut banget. Empuk dan lembutnya tahan sampai 3 hari. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat isiannya dulu. Siapkan panci atau teflon, lalu masukkan 20 gram maizena setara dengan 2 sendok makan, 15 gram coklat bubuk setara dengan 2 sendok makan, 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu masukkan 200 ml susu cair. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Susu cairnya saya dapat dari 1 saset kental manis putih ditambah air sehingga totalnya 200 ml. Setelah tercampur rata, masukkan 80 gram DCC, lalu masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Aduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Ini kita masak sampai mengental dan meletup-letup. Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini sudah bisa. Lalu matikan api kompornya. Selanjutnya masukkan 20 gram margarin setara dengan 1 sendok makan penuh. Lalu aduk-aduk sampai margarinnya meleleh dan tercampur dengan rata. Ini keadaan api sudah mati ya teman-teman. 20 gram margarin bisa diganti dengan 2 sendok makan minyak goreng. Setelah tercampur rata dan sebagian uapnya hilang, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Lalu tutup menggunakan plastik supaya nanti selainya ini tidak berkulit. Sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 280 ml air hangat. Lalu tambahkan 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan, 2 sendok teh ragi instan setara dengan 6 gram. Kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, lalu tutup dan diamkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja. Lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah. Lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru setara dengan 50 sendok makan, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan seluruh adonan biang. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata, lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Uleni sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 50 gram margarin putih setara dengan 3 sendok makan. Margarin putih bisa diganti dengan margarin kuning. Lanjut aduk-aduk, kita uleni sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk margarin putih atau margarin kuning bisa diganti dengan 4 sendok makan minyak goreng ya teman-teman. Supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju. Ini kita uleni sampai tercampur rata saja, tidak perlu sampai kalis elastis. Setelah 10 menit diuleni di atas meja, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik. Selanjutnya bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 15 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 53 gram. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang seperti ini, tutup menggunakan kain bersih supaya dia tidak kering. Lalu ambil 1 bagian adonan, kemudian kempiskan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Lalu ronding atau bulatkan sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus. Pastikan dironding atau dibulatkan sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus supaya nanti hasil bakpaonya cantik ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dironding.
Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding seperti ini, kita kembali ke selai coklat yang kita buat tadi. Aduk-aduk sampai dia halus. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu ambil satu adonan. Kemudian dipipihkan di pinggirannya saja, bagian tengahnya tidak perlu. Kemudian isi dengan selai coklat yang kita buat. Kita isi secukupnya. Kemudian tutup, cubit-cubit sampai benar-benar rapat supaya nanti pada saat dikukus isiannya ini tidak bocor. Pastikan untuk bagian tengahnya ini tidak perlu dipipihkan supaya nanti tidak rawan bocor, dan pastikan selai coklatnya diisi secukupnya supaya bisa ditutup ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai diisi seperti ini, kemudian tutup menggunakan kain bersih. Kita tutup, istirahatkan cukup 15 menit, tidak boleh lebih supaya nanti setelah selesai dikukus tidak mengkeriput ataupun kempes. Setelah 15 menit, buka tutupnya. Kemudian ini siap kita kukus, dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih. Lalu masukkan adonan ke dalam kukusan, kemudian tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih. Lalu kukus sekitar 12 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Pastikan menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 12 menit ini sudah matang, matikan api kompornya, jangan langsung dibuka, biarkan sekitar 2 menit. Setelah 2 menit didiamkan, kemudian buka tutup kukusan, angkat dan keluarkan bakpao dari kukusan. Supaya bakpaonya tidak kempes ataupun keriput setelah dikukus, pastikan didiamkannya cukup 15 menit, jangan lebih, dan dikukusnya menggunakan api sedang cenderung ke kecil cukup 10 menit saja ya teman-teman. Nah, ini dia bakpao tanpa mixernya sudah jadi. Bakpao tanpa mixer ini buatnya sangat mudah. Cukup diuleni menggunakan tangan tanpa di mixer. Hasilnya cantik, mulus, sama sekali tidak kempes ataupun keriput. Teksturnya ini super duper empuk banget, lembut. Empuk dan lembutnya ini tahan sampai 3 hari di suhu ruang di wadah tertutup. Supaya empuk dan lembutnya ini awet, setelah dingin atau suhu ruang langsung disimpan di dalam wadah tertutup ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.